Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan saya itu sudah banyak aktivitas para nelayan ya. Dominan lokasi ini tuh kebanyakan anak muda. Anak muda yang lagi ya pacaran lah, memadu kasih. Nah, bisa dilihat. Nah, ini juga sama nih anak sekolah nih, anak-anak sekolah. Dan ini anak saya nih, kalau saya nggak pacaran ini. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk rezekinya. Nah, untuk kali ini teman-teman, saya berada di Kabupaten Pangandaran yang letaknya itu di Karapyak, Pantai Karapyak. Cuman kita beda beda tempat, bukan lagi di pantainya. Kita sekarang ada di 0 kilometer Pangandaran dan di sini tepat di atas ketinggian Pantai Karapyak ya. Dan seperti apa keseruannya dan seperti apa juga untuk tempatnya, mari kita tonton sampai habis. Nah, pertama kali kita menginjak ke tempat ini, kita sudah langsung disuguhkan dengan ada kata-kata di pohon kelapa di sini. Mohon isi jangan kotak apa? Mohon isi jangan kotak ini lupa untuk kebersihan. Maksudnya gimana ya? Mohon isi jangan kotak ini lupa untuk kebersihan. Mohon kotak ini diisi. Mohon jangan lupa kotak ini diisi untuk kebersihan. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, untuk panoramanya seperti ini nih. Tepat di bawah kita sekarang ini pantai. Hamparan pantai Karapyak. Dan sekarang yang saya pijak ini di atas pantai, yaitu di bukitnya. Dan di depan sana nih ada Tugu 0 kilometer Pangandaran. Nanti kita coba untuk review ya. Dan di sebelah sini juga tadi kan yang pantai itu, kalau dari tempat saya berdiri itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu pantai dan di sebelah kanan ini kita langsung disuguhkan dengan hamparan perkebunan kelapa dan juga yang ada di bawah pohon kelapa itu ada sawah ya. Sudah mulai menghijau sawahnya. Nah, ini sama juga. Dan yang ada di sana kalau teman-teman lihat itu ada putih-putih itu bukan awan teman-teman, itu apa ya? Semacam danau atau rawa ya kayaknya. Palatar Agung kalau nggak salah itu namanya itu. Nah, kita tepat berada di ketinggian seperti ini. Untuk pemandangannya seperti ini. Jalan jalan juga, akses jalan untuk menuju ke Tugu 0 kilometer yang ada di atas sana ini. Ini sudah dibangun, sudah nyaman dan bersih juga di sini. Cuman untuk akses masuk ke lokasi ini tadi ada beberapa meter ya, sekitar mungkin ada ya 50 kilometer kalau kurang lebihnya itu dari sini nih, dari sini ke sana, ke akses pintu masuknya itu jalannya belum dibangun, jadi lumayan terjal juga. Dan kalau bawa motor juga mesti hati-hati. Dan untungnya untuk sekarang ini kondisinya tidak turun hujan, jadi motor tadi dari sono saya paksain akhirnya bisa masuk ke sini nih. Kalau hujan ini cukup sulit juga ya, karena jalannya belum dibangun, masih tanah dan bebatuan kerikil. Kalau hujan pasti licin banget ini. Nah, kita langsung aja kita menuju ke Tugu 0 kilometer seperti apa. Karena kemarin-kemarin itu sempat viral juga di media sosial beberapa bulan ke belakang juga, dan saya juga baru tahu gitu kalau di Karapyak ini ada Tugu 0 kilometer. Dan ya akhirnya alhamdulillah sampai di hari ini saya kesini untuk membuktikan ataupun ya sekedar ingin tahu aja, sekedar ingin tahu Tugu kilometer itu di mana gitu kan dan seperti apa gitu. Nah, tepat ya di sini ke bawahnya itu jurang. Mesti hati-hati juga ini. Yang bawa anak-anak ke sini jangan sampai lalai pengawasannya karena kita kiri kanan itu jurang ya. Kiri kanan itu jurang seperti ini. Ke kanan juga sama, itu jurang langsung menuju pantai seperti ini. Dan untuk akses jalan sekali lagi ini jalannya bagus banget menuju 0 kilometer ataupun Tugu 0 kilometer ini, dan sudah ada ditanami semacam pohon-pohon seperti ini nih. Jadi mungkin kayak pohon-pohon yang ada di taman ya, saya lihat seperti ini.
Nantinya itu bisa seperti taman lah, bisa dibikin, dipercantik lagi. Nah, kita langsung aja ini mulai nanjak jalannya. Seperti apa Tugu 0 km Pangandaran itu. Nah, kita sekarang ini sudah mulai berada di puncak ketinggian. Puncak dari ketinggian ya, bisa kelihatan dari sini. Nah, ini ada juga batu nih. Munggana Purba Kencana, nama siapa itu? Nah, nah ini yang saya maksud. Tugu 0 km Pangandaran. Nah, bisa dilihat kan? 0 km Desa Bagolo. Oh, jadi ini desanya itu Desa Bagolo ya, teman-teman. Nah, ini ada dua pemandangan. Yang sini tepat ini Pantai Pangandaran ataupun Pantai Karapyak ya, Pantai Karapyak. Dan yang sana ini depan saya itu kayak muara ya, muara ataupun iya muara, kayaknya muara. Yang disebut Pelatar Agung mungkin. Setahu saya sih seperti itu. Koreksi kalau saya salah. Nah, ini Tugu 0 km Pangandaran. Jadi dari puncak sini itu bisa kelihatan tuh hamparan pantai yang ada di bawah sini. Indah banget, teman-teman. Cuman ini kayaknya cuma saya aja yang ada di sini, pengunjungnya nggak ada yang lainnya ataupun nggak tahu, belum kayaknya, soalnya sekarang hari Rabu dan hari terakhir anak-anak sekolah, kemungkinan besok hari Kamis sampai Minggu itu pasti banyak pengunjung, terutama untuk ke Pantai Pangandaran ke sini. Kalau untuk hari ini cuma saya aja ini sama anak saya sama istri saya tuh di bawah, nggak ada yang lain lagi. Nah, ini dia teman-teman, Tugu 0 km Pangandaran ya. Ini patung ikan marlin kalau nggak salah ya, ikan marlin ini. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan saya itu sudah banyak aktivitas para nelayan yang sedang mencari ikan, yang sudah ke laut ya. Tuh, berjejer tuh. Coba kita zoom deh. Nah, ini nih. Ini perahu-perahu nelayan ya. Perahu-perahu nelayan yang sudah melaut, yang sudah ada di tengah lautan. Sudah mulai aktivitas mencari ikan. Dan tepat di sini bawah ini juga perkebunan kelapa. Ada sawah dan perkebunan kelapa juga. Jadi dua fungsi ya. Dua fungsi, ada persawahan dan ada juga perkebunan. Kalau malam ini kayaknya indah banget di sini. Cuman nggak tahu deh untuk malam ini akses sih sebenarnya. Yang masih menjadi persoalan itu akses di depan sana itu, yang tadi pintu masuk ke sini itu jalannya itu belum dibangun, sekitar mungkin kurang lebihnya 50 meteran belum dibangun aksesnya, jadi agak lumayan sulit untuk kita masuk, apalagi membawa kendaraan semacam motor ya. Kalau mobil itu sangat susah banget. Kalau mobil itu sangat susah banget. Kita motor juga tadi maksain untuk bisa masuk ke sini. Ya, dan untungnya itu nggak turun hujan ya. Kalau hujan bisa kebayang lah susahnya itu seperti apa, jalan bebatuan, jalan seperti ini nih. Tanah-tanah lengket seperti ini. Sebelah kanan saya mendengar suara burung-burung karena di sini hutannya itu masih asri banget, dan sebelah kirinya itu hembusan ombak ya, deburan ombak. Ada dua suara yang saya dengar dari lokasi ini. Dan tidak lupa juga si kecil ini selalu ikut kemanapun. Awas, hati-hati. Nah, ini teman-teman ya, kalau membawa anak-anak jangan sampai lalai untuk pengawasannya, karena memang tepat di depan seperti ini nih, ini jurang dalam banget ini. Jurang dalam banget. Jadi mesti ekstra untuk pengawasannya kalau ke sini, apalagi untuk membawa anak-anak seperti ini ya. Jangan sampai dilepas sendirian.
mesti terus diawasi, bahaya soalnya. Sempat dibikin kayak semacam ada meja, ada bangku juga. Nah, seperti ini nih, berjejer bangku. Kemungkinan dulu itu sempat ramai pengunjungnya. Ya biasalah kalau misalkan tempat wisata baru itu pertama kali dibuka itu pasti trending, ramai gitu, ramai pengunjung. Tapi setelah kesininya itu ya seperti inilah kondisinya. Seperti ini kondisinya. Jadi jarang untuk pengunjungnya. Dan di sini juga ada disediakan ada gazebo kecil seperti ini, cukup untuk kita keluarga sekedar istirahat, ataupun yang membawa bekal bisa buat makan di sini. Jadi ini spot pemandangan, spot panorama alam buat selfie, buat bikin video ya kalau menurut saya itu tepatnya itu. Dan kalau pengen berenang nanti tinggal turun aja, langsung aja masuk ke pantai Karapyak. Di situ nanti bisa berenang. Kalau di sini cuman perbukitan seperti ini. Keindahan ataupun panorama alam yang disuguhkan di sini. Nah ini nih, sudah disediakan gazebo seperti ini. Untuk istirahat, untuk makan-makan, bagi yang kesini membawa bekal silakan, boleh dipakai gazebo-nya. Nah seperti ini nih. Cukup bersih. Ini cukup bersih ya teman-teman. Nah ini spot foto nih. Ini bisa kita foto-foto selfie di sini. Langsung dari sini nih. Dari sini langsung menghadap ke pantai ataupun langsung menghadap ke lautan ya. Dan ini di bawah-bawah ini nih, masih banyak. Kayaknya baru ditanam ini pohon-pohon kelapa. Jadi mungkin salah satu fungsi penanaman pohon kelapa di sini itu untuk mencegah longsor juga ya kayaknya. Jadi kalau misalkan ditanami banyak pepohonan seperti ini, ada pohon kelapa, ada pohon mangga juga di sini, dan banyak lagi di situ tuh jenis-jenis pohon yang lainnya juga. Salah satu fungsinya mungkin bisa menjadi penghalang untuk supaya tidak longsor di sini. Karena ini bukitnya itu curam banget, tinggi banget ini. Salah satu fungsi mungkin untuk penanaman pohon di sini untuk mencegah longsor. Nah ini juga di bawah ini ada kabel listrik. Jadi mungkin untuk penerangan di malam hari. Kayaknya kalau malam hari ini bisa nyala deh. Soalnya itu ada beberapa tuh ya, lampu itu masih ada tuh. Di setiap pojok tugu ini masih ada lampu di sini. Ada 3, cuma yang satu pojok sebelah sini juga udah nggak ada itu. Kayaknya masih fungsi itu listriknya tuh. Jadi kalau di malam hari, sebenarnya kalau di malam hari di sini nggak kelihatan apa-apa. Beda sama yang panorama pemandangan di pegunungan. Ketika melihat di pegunungan terus ada hamparan kota ataupun perkotaan di bawahnya, itu kan kita melihat panorama ataupun keindahan kota ya dari malam hari di perbukitan. Tapi kalau di sini kayaknya nggak bakalan kelihatan apa, cuman ada lautan seperti ini, jadi tidak akan kelihatan apa-apa gitu ya. Nah kita cukup mungkin review yang ada di atas untuk 0 km Pangandaran, Tugu ataupun Patung Marlin yang ini. Lanjut kita bakalan ke Pantai Karapyak, kita coba berenang di situ. Dan kita sekarang menuju pulang, kita turun ke sini. Nah ini dia nih, masih rimbun banget nih. Pepohonannya masih rimbun banget yang ada di bawah sini. Langsung ini jurang, ini jurangnya dalam banget. Makanya mesti hati-hati teman-teman kalau mau ke sini ataupun mau jalan-jalan di sini. Nah ini dia nih. Kita disuguhkan dengan panorama alam yang sangat indah, dengan pantai, dan kita disuguhkan juga dengan nyanyian-nyanyian ombak, dengan deburan-deburan ombak dari pantai ini. Kedengeran banget untuk ombaknya. Nah ini teman-teman nih, momennya kayaknya kalau mau kesini itu mesti bertepatan dengan hari libur, kayak semacam hari Sabtu ataupun hari Minggu. Kalau sekarang ya saya ini
hari Rabu ya. Kalau sekarang hari Rabu, saya datang ke sini nggak ada siapa-siapa, warung juga nggak ada yang buka. Ini cuma ada satu warung, cuman ini nggak buka ini, nggak buka. Jadi mungkin kalau Sabtu Minggu banyak pengunjung, ini warungnya buka. Untuk fasilitas juga di sini ada toilet, toilet ada dan juga musola juga ada ya. Jadi untuk fasilitas cukup lumayan komplit lah yang ada di sini. Ini warung teman-teman ya. Cuman sayangnya sekarang saya ke sini warungnya tutup. Kebetulan tutup nggak buka. Jadi teman-teman kalau mau sekedar penasaran datang ke sini, takutnya semacam saya ini kayak saya datang ke sini nggak bawa apa-apa, tapi ternyata warungnya tutup. Jadi mendingan jaga aman aja, teman-teman bisa beli di luar ya, bawa bekal terus bawa ke sini. Takutnya ketika datang ke sini warungnya tutup seperti ini. Jadi ya untuk minum juga susah sih ini, soalnya nggak bawa bekal gitu kan. Nah, kelihatan banget di sini teman-teman, keindahan lautan, keindahan pantai Karapyak terlihat semua dari sini, dan kelihatan juga itu para nelayan, perahu-perahu para nelayan sudah berada di tengah lautan. Sudah ada aktivitas menangkap ikan di sini. Ya, ini pohon gede banget ini pohonnya. Kayaknya usianya juga sudah puluhan tahun ini. Dan tepat di belakang warung ini semak-semak belukar. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini curang banget. Dalam banget. Ke bawah itu dalam banget. Jadi mesti ekstra hati-hati teman-teman kalau mau ke sini. Nah, curang banget ini. Sebenarnya enak sih suasana seperti ini. Kalau teman-teman sedang mencari ketenangan, kesunyian, boleh bisa datang aja ke sini. Nah, ini yang saya bilang tuh untuk akses jalan dari depan gerbang sampai ke sini itu belum dibangun ya. Jadi sekarang mungkin ada 50 meteran yang belum dibangun, masih tanah merah seperti ini dan batu-batu kerikil. Jadi agak susah juga untuk akses jalannya ke sini. Mesti ekstra hati-hati ya teman-teman kalau bawa kendaraan ke sini. Nah, ini guys, kita sudah sampai di Pantai Karapyak. Setelah tadi melewati perjalanan yang begitu terjal, menuruni bukit, kita tadi sudah mengunjungi 0 km Pangandaran, dan tepat di persis di tempat yang saya duduki ini, kita sekarang berada di Pantai Karapyak. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, nanti kita akan coba telusuri atau menyusuri area pantai yang ada di sini. Kita istirahat sejenak sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok ya. Nah, sudah mulai banyak anak-anak yang bermain, yang mungkin sudah mulai libur sekolahnya, jadi sudah mulai padat ini. Padahal ini belum hari libur ya. Hari libur itu kan mulai besok ya. Kalau nggak salah dari tanggal 25 ya, 25 sudah mulai libur sekolah. Tapi dari sekarang juga sudah mulai banyak aktivitas, bocil-bocil pada main, banyak yang wisata juga nih di sini bisa dilihat. Nanti kita coba untuk berjalan selusuri area pantai Sukurutan sini. Dan seperti apa kesininya, lanjut aja, langsung aja ditonton sampai habis ya guys. Nah, lanjut aja. Kita akan coba telusurin untuk area pantainya seperti apa. Dan kebetulan ini lagi bulan Desember, kayaknya nggak tahu nih. Ombaknya itu gede banget ini. Jadi dulu itu di depan sini itu kelihatan bebatuan, ada hamparan batuan, namun sekarang nggak terlihat karena tertutup air. Ombaknya juga besar. Karena mungkin memang siklus, nggak tahu seperti apa ya. Nggak tahu siklus ataupun nggak tahu karena memang sekarang kondisinya lagi pasang atau gimana. Sekarang ombaknya gede banget. Pantainya ini belum dibersihin ya. Pantainya belum dibersihin. Masih banyak banget ini sisa-sisa kotoran, sisa-sisa dedaunan seperti ini. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin ataupun nantinya itu bakalan ada pembersihan supaya lebih nyaman lagi bagi para pengunjung yang ada di sini. Dan sudah mulai banyak tuh
banyak. Kalau seperti ini kayaknya masih warga-warga lokal yang berkunjung ke sini, yang berlibur ke sini. Yang orang-orang kotanya itu belum ada. Mungkin nanti setelah libur panjang sekolah baru banyak wisatawan dari kota, wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke sini. Kalau untuk sekarang kayaknya masih lokalan ini. Nah, ini di sini juga ada sewa tikar harganya 10.000. Jadi kalau menurut saya sih mendingan kalau bawa kendaraan semacam bawa mobil, punya kendaraan sendiri, mending bawa aja dari rumah. Soalnya lumayan juga sih tikar, sewa tikar 10.000 gitu. Ya kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sayang lah, 10.000 masih bisa digunakan untuk makan. Ya lebih baik kalau kesini mending bawa aja. Ya menjadi kendalanya itu pengandaran, biasanya itu kan harganya itu kan. Dari mulai makanan jajanan di sini itu kadang-kadang kalau dulu itu pada getok harganya gitu. Mentang-mentang wisatawan, dikiranya itu kita kesini itu bawa duit gitu kan. Tapi kan nggak tahu kan, nggak semua orang juga yang kesini bawa duit banyak. Contohnya ya seperti saya, kesini cuma modal nekat aja karena memang anak-anak yang memaksa untuk main, sekedar main kesini, jadi cuma sebatas bawa uang ya cukup untuk bensin aja, cukup untuk jajan, nekat. Jadi nggak semuanya wisatawan yang datang ke sini itu pada bawa duit banyak, kecuali mungkin orang-orang kota ya. Jadi untuk para pedagang juga ya semestinya itu ngasih harga itu yang sewajarnya aja lah, jangan mentang-mentang di kawasan wisata bisa ngasih harga jajanan itu seenaknya gitu kan. Ini dari pantainya ini, seperti saya bilang tadi, ini belum dibersihin, cuma kalau dikumpulin ini sampah-sampahnya sudah dikumpulin, mungkin nanti tinggal menunggu angkutan sampah yang membawa ini kayak semacam ini, dedaunan-dedaunan kering mulai pada berjatuhan. Kita langsung aja nanti bakalan telusuri seperti apa seruannya, ditonton sampai habis. Seperti saya bilang tadi, ini baru wisatawan lokal, kayaknya ini wisatawan lokal semua yang ada di sini tuh. Orang-orang kotanya belum pada masuk ke sini. Soalnya mungkin di beberapa daerah juga yang sekolahnya itu masih ada yang masuk sekolah belum libur semuanya. Nah, seperti saya bilang tadi, ini juga bebatuan. Di hamparan sini ternyata bebatuan itu bisa kelihatan, namun sekarang karena memang ombaknya besar jadi nggak terlihat. Untuk para pesisirnya seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk wisatawan sekedar makan bekal di sini, enak banget nih. Gak kepanasan, buat tempat istirahat juga. Nah ini nih, kayaknya semacam aliran sungai, bekas aliran sungai. Cuman sekarang nggak fungsi, nggak jalan, nggak ada airnya. Nah ini nih sampah. Ini sampah, kayaknya sampah lama ini, bukan sampah baru. Cuman nggak tahu kenapa ini belum ada penanganan ya. Jadi kelihatannya itu kotor, kumuh, sampah-sampah seperti ini. Nah ini juga sama, bekas-bekas pepohonan yang pada mati. Kalau saran saya, kalau mau ke Pantai Karapyak ataupun ke Pangandaran, kalau yang mau ramai itu datang ke sini itu hari Sabtu, kalau nggak hari Minggu ya. Dan libur nasional juga pasti ramai di sini, banyak pengunjung. Kalau sekarang belum pada libur juga, sebagian belum pada libur, jadi cuma sebatas ini aja sih. Tapi yang kalau tidak suka tidak suka dengan keramaian, boleh datang di waktu-waktu yang seperti ini nih. Jadi nggak terlalu padat juga. Biasanya kan ada sebagian orang yang nggak terlalu suka dengan keramaian ya. Datangnya itu ya jangan di hari-hari libur. Jadi cocok banget nih, cocok banget bagi yang suka, yang tidak terlalu suka dengan keramaian. Dan si bocil tuh diajakkan berenang dia nggak mau, takut kayaknya. Padahal kesini itu bukan sekali dua kali. Sebelumnya juga sudah pernah kesini.
diajakin berenang mau, cuman sekarang nggak tahu kenapa nggak mau, takut kayaknya dia. Nah tadi yang ada di 0 km, yang sebelumnya itu, yang sebelum saya ke sini, ada di sebelah sana ya, tempat di sebelah sana 0 km. Dari sini kelihatan hamparan perbukitan. Nah, sekarang kita coba spot baru, lokasi baru. Tadi yang ada di sebelah sana, cuman mau main air, ombaknya kayaknya gede banget. Nanti kita coba main air di sini. Kayaknya ombaknya nggak terlalu besar kalau di sini. Banyak banget anak-anak tuh yang lagi pada main. Dan ternyata benar ini sampah itu sepanjang pantai di sini tuh banyak banget tuh sampah-sampah laut yang terbawa ombak, terdampar di pinggiran sini, belum dibersihin. Itu dia tuh para wisatawan lokal, dia rombongan bawa mobil 5 kolbak. Jadi biasanya satu keluarga. Nah ini nih, ini nggak terlalu besar ini ombaknya, pas banget untuk anak-anak bermain. Oh, dari sebelah sana itu gede banget ombaknya, jadi agak takut juga untuk bermain air. Tapi kalau di sini nggak terlalu. Ini dia keadaannya nih. Oh, keadaan seperti ini. Lokasi Pantai Karapiak. Dan ini sudah ganti lokasi lagi. Semakin ke ujung kita perjalanan dari ujung sana tadi sampai ke ujung yang sebelahnya, ujung sini. Kalau di sini nggak terlalu panas, jadi banyak pepohonan yang ada di sini, lumayan adem di sini. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kurang pepohonan, jadi cuacanya jadi panas banget. Tapi kalau di sini enggak. Cuman kalau di sini itu nggak bisa, pantainya itu nggak bisa dibuat berenang ya, nggak bisa dipakai berenang. Nah, bisa dilihat. Dan dominan lokasi ini tuh kebanyakan anak muda yang lagi ya pacaran lah, memadu kasih. Nah bisa dilihat. Nah ini juga sama nih anak sekolah nih, anak-anak sekolah. Dan ini anak saya nih, kalau saya nggak pacaran ini, cuman liburan kecil aja. Ya, sebenarnya ini masih panjang juga, dari ujung pantai ini masih jauh lagi kalau kita teruskan ke depan. Cuman nggak tahu deh nanti ada waktunya atau enggak kita ke sana. Dan ini mau makan dulu, istirahat, karena dari pagi tadi cuma sarapan sedikit, belum sempat juga. Dan sekarang ini mau makan siang biar nggak terlalu lemas, mata juga sudah kunang-kunang. Nah, ada seperti saya bilang, ini pantai yang ada di sini tadi itu nggak bisa dipakai buat berenang. Jadi ini dicor, full corak, bisa dilihat. Mungkin mencegah untuk abrasi ya, efek dari abrasi. Sama di sini ombak juga besar, jadi nggak bisa dipakai buat. Kita coba aja telusuri ke di sini seperti apa di sini. Jadi ada sebagian, kalau yang tadi yang pertama kita kunjungi itu pantainya nggak ada corak seperti ini, mungkin masih jauh ya dari bibir pantainya. Kalau ini kan dekat perbatasan langsung, dekat sama ini nih, daratan. Jadi kita dari daratan langsung ke lautan, ke pantai seperti ini, nggak ada pasir-pasirnya. Jadi sengaja ini dibangun coran seperti ini untuk mencegah abrasi. Dan ini nih, ini ada menara pengawas, pos pengawas ya, 2 lantai di sini. Cuman fungsinya ini sudah nggak berfungsi lagi kayaknya. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan banyak pengunjungnya, apakah masih ada penjaganya atau enggak. Kita coba masuk ke sini, kita naik di apa yang ada di atas sini. Nah ini dia, atasnya seperti ini, kosong di sini, nggak ada apa-apa. Dan ini fungsinya sebagai menara pengawas, jadi dari sini bisa kelihatan, bisa langsung kelihatan ke lautan. Dan ini kaca-kacanya juga sudah bolong. Kayaknya ini nggak berfungsi deh kayaknya.
Cuma speakernya masih ada. Ini speakernya masih ada untuk pengumuman ataupun warning ya. Biasanya kan ini area stereo untuk jadi tidak diperbolehkan sebenarnya untuk berenang di sini. Walaupun ada pengunjung yang nekat berenang, mungkin akan diumumkan lewat toa ini nih. Jadi untuk peringatan kayaknya. Sama pinggirnya nih, pagar-pagarnya sudah mulai copot, di sini nggak ada. Semestinya ada semacam besi penghalang batas, cuman ini udah nggak ada itu. Dan kaca juga tinggal satu, yang lainnya sudah pada rontok nggak ada kaca. Hei, Cipa, itu anak sini bawa tuh. Masa karena nangis langsung aja lah turun aja. Ya, jadi mungkin segitu aja guys untuk perjalanan hari ini. Ditunggu aja untuk video-video selanjutnya karena sekarang juga sudah mulai siang. Sebenarnya saya juga nggak libur, kerja itu nggak libur, cuman tutup sementara. Nanti selepas ini kita pulang ataupun saya pulang nanti kembali seperti biasa rutinitas normal bekerja. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan ataupun yang menonton dari awal sampai akhir. Ditunggu aja untuk video perjalanan selanjutnya. Bye.